Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Pemirsa, seperti biasa kita pengen tahu nih, banyak orang yang udah juga pastinya mengikuti melalui Instagram cara mendidik ala Hotman Paris yang katanya dari kecil sudah didoktrin semuanya masuk ke jalur hukum. Betul ya Bang? Nah. Tiga-tiganya anaknya semuanya lulusan dari semua fakultas hukum. Saya arahkan anak-anak jadi pengacara. Ya. Karena saya sadar saya tidak bisa meninggalkan pabrik atau perusahaan. Oh. Kalau dia jadi pengacara, saya bisa Ya. didik. Kebetulan istri saya notaris. Ya. Akhirnya tiga-tiganya anak saya berhasil kuliah fakultas hukum di Inggris. Oh, Bahkan yang tiga-tiganya. cewek sampai masuk ke Harvard Law School, sekolahnya Obama, itu dia. Ah, wis. Ini ada sulung nih, lulusan dari Inggris. Ini si Frank di Instagram, di YouTube siapa nih? Oh, Instagram Bang Hotman. Ya. Upload. Jadi cerita tentang apa Frank ini Bang? Frank itu lulusan fakultas hukum dari Inggris. Inggris. Sekarang udah jadi pengacara. Iya. Fritz yang kedua Yang kedua cewek, itu Felicia. yang Felicia. Ya. Sekarang dia pernah kuliah hukum di Harvard, kemudian Ya. lulus dari Queen Mary London, dan sekarang lagi hampir masuk menjadi pengacara kantor pengacara Inggris cabang Singapura. Nah, Ya. yang terakhir si Fritz. Chris juga pengacara lulusan dari London juga fakultas hukum. Jadi semua London. Semua London. Oh, semua Ya. London. Oke. Istri notaris. Tapi kemarin ini seperti biasa di diarinya Hotman Paris kita pengen tahu apa saja kegiatan dari Bang Hotman. Abang kemarin sempat kumpul-kumpul sama menteri betul ya? Itu ada dua menteri, Ya, satu coba, Bang. Menko Equin Pak Erlangga, Ya. kemudian Menteri Perdagangan Pak Agus, Ya. kemudian ketuanya PKB, ya, ketua partai Partai. Ya. Ya. Itu nongkrong di daerah di SCBD. daerah SCBD, Oke. ya, olahraga sambil serapan. Oke. Ya. Dan ada lagi kegiatan dari Bang Hotman dari Hotman Paris yaitu habis rapat sama dirut dari Garuda, betul Bang? Ya benar, ya. Rapat masalah hukum dengan direksi Garuda lengkap di bandara. Kenapa mereka akan butuh bantuan lo dari segi hukum? Saya cinta merah putih, saya kan ahli bidang hukum bisnis. Hukum bisnis. Jadi mereka konsultasi hukum. Oh, lagi Ya. berkonsultasi hukum. Ya, direksinya lengkap semuanya. Baik, jadi itu adalah minggu ini apa saja yang dilakukan oleh Hotman Paris dalam diary Hotman Paris. Dan juga ternyata Bang Hotman kemarin ini di minggu ini juga mengenang foto masa lalu bersama dengan sang istri. Gue juga nge-like nih fotonya, tumben banget nih. Biasa kan cacan-cacan yang dia upload. Ini kali ini yang di-upload adalah bersama dengan sang istri berbusana adat Batak. Cerita dulu Bang, ini tahun berapa nih? Ini ada 20 tahun lalu kali, waktu yang masih muda. Jadi itu adalah foto wajah si kakak ya, sang Ya. notaris ya. Benar. Jangan berharap lo mengganti posisi dia. Oke, tadi ada berita yang menghebohkan juga dari daily activity Abang. Kita juga punya berita nih pemirsa. Seperti biasa di Hotman Paris Show, tidak diangkat beritanya kalau tidak viral dan juga tidak sedang hot. Apalagi akhir-akhir ini acara Hotman Paris Show mengangkat berita yang semuanya kayaknya akhir-akhir ini Bang, kita berhubungan dengan masalah hukum. Ya. Akhir-akhir ini. Nah, ini ada berita ya yang betul-betul tidak kalah heboh terkait penipuan yang diduga. Dugaan dilakukan oleh siapa Bang? Olivia Natania. Ini katanya adalah anak dari penyanyi lawas Nia Daniati. Siapa? Penyanyi lawas Nia Daniati. Wow, udah lama tidak terdengar. Kaca, ya kan? Ini diduga ya. Gelas kaca. Malam hari ini sudah ada terduga korban penipuan. Baik, ada Agustin, ya. Agustin dan Ya. Bapak Karnu. Bapak Karnu. yang ya. ditemani langsung dengan kuasa hukumnya Bapak Hudi Yanto dan juga Bapak Murtiman. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan Abang. Ibu Agustin, saya dengar ibu pekerjaannya guru. Betul sekali Pak. Dan yang diduga melakukan ini Olivia justru bekas murid Anda katanya. Betul sekali. Oh ya? Oh, coba ceritakan bagaimana awal kejadiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kenapa kok, maaf Ibu, baru pertanyaan pertama dari Bang Hotman sudah nampaknya begitu emosional sampai hampir mau meneteskan air mata. Kenapa Ibu? Ya nggak percaya aja. Oke. Jadi pertama kali dia menghubungi ibu, gimana caranya? Iya, kebetulan
Oh, itu adalah murid saya di salah Ya. satu SMA. Ya. Setelah dia lulus kurang lebih tahun 2019, saya sudah lost contact, ya. Ya. Udah tidak pernah kontekan lagi. Kebetulan di tahun 2019 dia menghubungi saya. Ya. Menghubungi saya, menelpon. Bu, apa kabar? Biasalah saya hello karena Ya. memang dulu kedekatan kami amat dekat sekali waktu Ya. selama di sekolah. Akhirnya ketemu kapan? Akhirnya dia menelpon saya, chat saya tanggal 28. Dia say hello, dia bilang, "Bu, saya baru pulang dari Singapura," gitu kan. Oh, Saya bilang, dari Singapura. Terus dia menawarkan melalui chat, mungkin Pak Odi, Ya, ini, dia tawarkan apa? ini ada chatnya. Oke, Oke, boleh dibaca apa dia? dulu ya. Ya. Bu, mau Baby boleh baca, silakan. Ya. Bu, mau nanya, ada yang mau masuk CPNS nggak? Terus Iya. Ibunya jawab, ya. ibunya jawab, ada Iya, betul. anak ibu yang paling kecil mau ikut tes. Emang Oi bisa bantu? 4 tahun udah Bu masukin orang. Oke, jadi Bayar ya? jadi intinya Olivia ini ya menawarkan anak ibu bisa dimasukkan kerja jadi CPNS dan dia mengaku sudah 4 tahun melakukan itu. Betul sekali, Pak. Dan akhirnya ibu setuju dan ibu bayar berapa? Pada saat itu dia bilang kita tidak mahal, cuma Ya. kurang lebih 30 juta. 30 juta. Oke? Dia bilang itu, tapi saya setengah. Ini dijamin 1000% Bu. Saya sudah nolongin ini sudah 4 tahun. Jadi Oke. ini tahun kelima. Jadi saya hanya ingin membantu. Saya tidak ambil untung apapun. Ya. Karena saya merasa saya sebagai seorang murid, saya ingin berbakti kepada seorang gurunya. Oke. Itu yang disampaikan kepada saya. Saya adalah salah satu yang alhamdulillah sekarang saya sudah sukses. Mumpung saya punya link, saya ingin membantu. Kata dia seperti itu. Akhirnya ibu kasih uangnya. Ya, uang 30 juta. Terus berkas, terus kita menyerahkan berkas, kita ada tanda tangan seperti kayak kwitansi. Ini Oh, ada kwitansinya. Dan dia iya. janjikan masuk di mana CPNS? Pegawai negeri di mana? di Pemda DKI. Pemda DKI 30 juta. Ya. Oke, akhirnya berapa lama ibu menunggu tidak berhasil atau gimana? Kemudian di tahun 2020 itu juga, ya ini kan tadi 2019 awal, terus karena ada pandemi di 2020. Dan perlu diketahui kita ini adalah bukan yang jalur tes, karena dia menyampaikan ini adalah CPNS prestasi jalur pengganti. Yang dimaksud jalur pengganti itu, saya tanya apa Neng? Ya gini Bu, orang sudah punya SK, ya, kemudian digantikan karena meninggal karena COVID, kemudian ada juga yang karena kena narkoba dan sebagainya. Jadi posisi kita hanya menggantikan. Jadi Pintar kita nggak banget pakai ya. tes. Banget ya. Gitu. Oke, Jadi akhirnya kita yang yakin kedua? aja. Akhirnya minta, Bu kalau masih ada keluarga silakan Bu, mumpung saya bisa bantu. Akhirnya saya bawalah keluarga saya. Keluarga saya kurang lebih 16 orang Pak. 16 orang. Anak saya, ponakan saya, sepupu saya, ponakan suami saya. Oke, tiap orang berapa duit? 30 Pak. Dan semua udah dikasih. Oke. Semua sudah. Oke. Terus akhirnya apa terjadi? Akhirnya Karena terus-terus gini kan pandemi berjalan terus kan, sedangkan yang tes murni juga memang kan baru di 2021 Ya. Februari dapat SK. Ya kita juga di 2021 sama diberikan SK. dia mengatakan ada SK. Iya. Waduh. Terus? Kata dia khusus untuk prestasi untuk tes wawancaranya di Gedung Bidakara. Oke, akhirnya? Bahkan kita yakin sekali pada saat kita datang pun ke sana ada di running tag-nya CPNS jalur prestasi. Terus? Terus di sana anak kita dites wawancara. Oleh Kemudian siapa? Yang menurut Olivia itu adalah dari pegawai BKN dan BKD. Menurut Olivia, yang ngetes itu adalah dari Panselnas dari BKN dan BKD. Badan Kepegawaian Negara gitu. Dari Panitia Seleksi Nasional namanya Panselnas. Ya. Ada perwakilan dari BKD dan BKN. Dan ternyata belakangan ibu tahu itu semua. Ternyata Jong. Jadi siapa? Itu seorang semua di situ siapa yang interview? Menurut informasi yang saya dapat, yang ada pengakuan dari salah satu yang di situ, dia hanya IO yang dibayar oleh Olivia. Hanya event organizer. Jadi itu semua Semuanya dibayar ya? bukan dari pemerintah, itu semua palsu. Bukan. Palsu. Oke, yang seolah-olah orang BKN berapa orang yang ngetes? Yang ngetes itu, yang kemudian interview itu ada berapa Ternyata palsu. Yang ngetes saya kurang paham karena saya memang tidak boleh masuk. Oh, di Nggak boleh luar. masuk sama peserta. Iya. Karena peserta itu kan harus ngasih hasil PCR-nya Iya, juga. iya, Nggak masuk ke ruangan ditutup. Jadi pakai PCR juga tuh, keluar duit juga. Semua berkasnya itu sama persis dengan CPNS murni. Benar-benar seperti tes normal CPNS. Ada tes narkoba, ada sehat jasmani rohani,
ada SKCK, terus ya NPWP semua sama. Oke, akhirnya ibu tak sadar bahwa benar-benar sudah kecolongan, harapan sudah tidak mungkin. Kapan? Ya, itu akhir-akhir saya ada rekaman ini ya. Ya. Silakan. Nama saya Eki. Saya diminta oleh Mbak Owi untuk menjadi orang bernama Budi yang bekerja di BKD. Saya tidak mengerti apa-apa akan hal ini dikarenakan hanya disuruh untuk melakukan hal ini dengan alasan tidak ada sangkut paut dengan penipuan. Namun ternyata telah terjadi indikasi penipuan terhadap beberapa rekan yang pada saat itu ada di BKD. Demikian pernyataan saya. Orang ini adalah yang memberikan surat pengantar untuk lapor diri di Dinas Pemadam Kebakaran. Ini Oke, orang. jadi Di seolah-olah BKD. ini adalah petugas dari Ya, pemerintah. Yang namanya Pak Budi. Dia disuruh mengaku Pak Budi, bagian Biro Kepegawaian di. Dan seolah-olah sudah berhasil, Ya. dikasihlah SK, ditempatkan di Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, ya, betul. Ini. Terus yang 5 orang ini pergi nggak ke Dinas Pemadam Kebakaran? Ya. Dan saya sudah pergi ke sana? Setelah teman-teman mendapatkan surat tersebut, Ya. sampaikan sama Oi. Besok kalian silakan lapor langsung tanpa saya temani ke dinas tersebut. Ya. Nah, ternyata ya tanpa sepengetahuan Olip ini mereka lapor ke sana datang. Tetapi setelah Kasubag dari BKD berkoordinasi dengan Kasubag Dinas berkoordinasi dengan Kasubag BKD, Ya. ternyata itu tidak benar. Ternyata itu bohong gitu. Itu bohong, itu Ya. bohong. Oleh karena itu akhirnya teman-teman pulang. Nah, keesokan harinya dia pura-pura memancing. Oi untuk hadir, tolong dong. Oi kita kalau nggak diantar kamu nggak pede. Alasannya seperti itu nggak pede. Akhirnya dipancing lah Oi, tapi nggak mau nongol juga. Akhirnya minta bantuan Eki ini untuk menelpon. Ya. Menelpon supaya Oi datang. Nah, hampir maghrib Oi dengan suaminya datang ke BKD Bekasi, gitu Ya. kan? Menjelaskan, dia masih tetap kekeh. Saya akan buktikan besok kita ke BKN. Teman-teman dijanjikan untuk ke BKN. Badan Kepegawaian Negara. Ya betul. Ya, nanti terus? Celilitan. Nah terus keesokan harinya teman-teman udah standby datang ke sana, tapi Oi-nya tidak muncul-muncul. OI-nya tidak muncul. Nggak muncul-muncul. Ya. Nah tiba-tiba katanya suaminya telepon salah satu yang temennya ada di sana, bilangnya Pak Soninya atau pejabat yang di BKN-nya itu baru bisa menerima kalian adalah di hari Jumat, gitu kan? Akhirnya teman-teman pulang. Ya. Nah hari Jumat teman-teman datang ke sana lagi. Ya. Datang ke sana lagi, ternyata nggak berani dia udah datang, nggak berani. Karena teman-teman kesel, akhirnya video rekaman ini tadi di-share lah di grup, di mana grup itu kan ada Ya. juga. Di-share bahwa ini kita akan bongkar kamu gini semua. Ternyata setelah ini dibongkar, dia udah tidak bisa berkelit lagi. Ada respon nggak setelah ibu kasih ini di grup? Ada respon nggak dari mereka? Nah, setelah itu dikasih di grup sama temen, di-share, sejak itu dia tidak pernah komen lagi, menghilang di telan bumi. Baik, tahan dulu ya Bu. Sesaat lagi kita akan kembali lagi untuk membicarakan lebih dalam lagi mengenai kasus ini. Tetap di Hotman Paris.